Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. As'alullaha an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi al-lailah al-mubarakah نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. طيب، كنا في لقائنا الماضي أين وصلنا أمهات؟ هل تذكرتن؟ Bagaimana Ibu sekalian? Masih ingat? Wajib. Ad-darsu ar-rabi'a asyara. Pelajaran ke-14, ya kan Ibu ya? Iya. Salah. Masih ingat Ibu ya, insya Allah? Masih ingat juga dengan PR? Alhamdulillah Ibu sudah mengumpulkan PR. Boleh belum? Alhamdulillah, ya, kita nanti akan ketemu dengan PR. Tayyib, ad-darsu ar-rabi'a asyara, kemarin kita sudah bahas beberapa. Takallamna fi hadha ad-dars 'an al-qawa'id. قرأنا القواعد. هناك أقسام الفعل باعتبار الزمن، هناك الماضي والمضارع والأمر. تكلمنا أيضا عن فعل الأمر. ما ضابط فعل الأمر؟ قلنا أنه طلب حدوث الفعل في الزمان المستقبل، يعني فيما يأتي. وفعل الأمر مبني دائما، مبني لا يتغير بسبب عامل من عوامل الإعراب. Tidak akan berubah karena faktor-faktor i'rab. Mabni daiman ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, dan bentuk binanya seperti fi'lun mudhari'nya pada saat majzum. Bentuk binanya seperti itu. Kalau fi'lun mudhari'nya majzum dengan tanda sukun, maka sukun, mabniun ala sukun. Kalau misalkan fi'lun mudhari'nya mabniun ala hadz, kalau misalkan fi'lun mudhari'nya majzum dan kalau majzum itu tandanya hadfun nun, maka fi'il amarnya mabniun ala hadfin nun. Begitu ya, Bu ya? Kalau misalkan sejak awal fi'lun mudhari'nya mabniun ala sukun, ya tetap mabniun ala sukun. Begitu ya, Bu ya? Alhamdulillah jami'an. Dan juga sudah kita pelajari siyaghatu fi'il amr min al-fi'li thulathi. Cara membentuk fi'il amr, yaitu pertama kita ambil dari fi'lun mudhari', kita hapus harful mudhari'ahnya, dan kita lihat di sana apakah huruf pertamanya jadi sukun atau tetap harokatnya normal, entah itu fathah, dhamma atau kasrah. Kalau misalkan harokatnya normal, fathah, dhamma atau kasrah, maka kita biarkan begitu saja awalannya, karena sudah bisa berbunyi. Tapi kalau misalkan setelah kita hapus harful mudhari'ahnya, ternyata huruf pertamanya adalah sukun seperti di sini, yaktubu, kalau kita hapus ya-nya atau ta-nya, kita hapus di sana jadi huruf kaf yang di depan. Kafnya sukun. Huruf sukun di depan nggak bisa berbunyi. Maka harus kita tambahkan hamzah wasal supaya bisa berbunyi. Begitu ya, Bu ya? Kemudian akhirannya kita sukunkan atau kita bentuk seperti dalam keadaan jazm. Begitu ya, Bu ya? Kemudian kita bahas juga sebelumnya tentang hamzah dari fi'il amr thulathi. Ini hamzahnya ini kita baca apa? Kita baca dhammah atau kita baca kasrah? Kalau fathah tidak mungkin. Hanya kemungkinan kasrah atau dhammah. Kapan kasrah? Kalau ainul fi'linya atau huruf yang ketiga atau huruf yang di tengah itu kasrah atau kasrah atau fathah, maka hamzah wasalnya kita baca kasrah. Idhhab, idlis. Tapi kalau misalkan ainul fi'linya atau huruf yang di tengah itu dhammah, maka kita baca hamzah wasalnya dhammah.
Gitu ya, Bu ya? Masih ingat dong ya, insyaallah. Dan kemarin kita juga sudah membaca hiwar. Hunaka hiwar bainal mudarris wa tullab. Gelap. هناك حوار بين مدرس وطلاب. قال مدرس: من بالباب؟ أنا طالب جديد، ادخل. ما اسمك؟ اسمي همايون. همايون، كيف تكتب هذا الاسم؟ كيف تكتب هذا الاسم؟ اكتبه على هذه الورقة. يا أستاذ، ها هنا عقرب. عقرب في الفصل، أين هي؟ طيب. انظر هنا يا أستاذ، هي تحت مكتب هشام. ثم قال المدرس: نعم يسر الله أمورك ذكرني. نعم. قال المدرس: اقتلوها يا إخوان. بما نقتلها؟ اقتلها بحذائكم. عفوا، اقتلها بحذائك يا هشام. أماتت؟ نعم ماتت. اجلسوا يا أبنائي، اقرأ الدرس يا علي. ثم قال علي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا أستاذ، حفظت هذه السورة، أي سورة أحفظ بعدها؟ قال المدرس: احفظ سورة التين. خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العنق. يا أبا بكر إنك نعسان، اذهب إلى الحمام واغسل وجهك. افتح النوافذ يا عبد الله، فإن الغرفة مظلمة والجو حار. إلى هنا قرأنا، أليس كذلك؟ Sampai di sini kan Ibu ya kita bacanya kemarin. Nah, hal min soal qabla an nastamir? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan Ibu sekalian? La yujad? طيب إن كان لا يوجد فنستمر إلى الصفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ummahat. هناك تمارين. هناك التمارين. latihan-latihan. نبدأ من التمرين الأول. أجب أو أجيبي عن الأسئلة الآتية. Jawablah pertanyaan berikut. طيب. هذه الأسئلة تتعلق بالحوار. Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan hiwar. إذن نأخذ الأجوبة أو الإجابة من الحوار. Berarti kita ngambil jawabannya dari hiwar, begitu ya, Bu ya? Alhamdulillah jami'an. Ini tadi yang izin mustami'ah siapa aja? Bu Kurnia. Bu Kurnia, Bu Yuni, Bu Siti Khadijah. Oh, Bu Yuni masih di jalan. Afwan, saya salah. Tadi yang kurang enak badan itu Bu Siti Khadijah, Om ya? Afwan, Om. Nah, Ustaz, dari kemarin nih dia sakit. Allahumma rabbal arsyil azim an yashfika shifaan ajil. Saya salah tadi Om berarti. Afwan, Bu Yuni. Bu Yuni dalam perjalanan. Nah, Bu Yuni, Siti Khadijah dan Bu Kurnia berarti Om ya, mustami'ah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Anita. Iya Ustaz, lagi di luar kota. Oh, Masya Allah, sedang ke Jogja, Om. Naam. Udah mau masuk lagi, Om ya? Iya Ustaz, kan beda ya jadwalnya. Kalau kuliah. Ya, sebagian yang belajar di saya itu ada mahasiswi UGM itu, nah sepertinya lagi pada ujian semester sih. Oh gitu. Oh mungkin beda fakultas beda. Oh iya betul. Nah, Allah yahfadzuki wa yahfadzukum jami'an. Baik. Tafadhali Bu Anita, langsung dijawab. Iya Ustaz. Ini apa sih? Ustaz, afwan saya nggak bawa buku. Nah. Iya. Yes, setelah meraki. Gimana, mau langsung jawab atau dilewati dulu Bu Anita? Masmu Talibul Jadid. Saya nggak ingat. Talibul Jadid. Masmu Talibul Jadid. Jadid. Siapa? Tadi ya kemarin yang baru ya. Ini di halaman pertama itu. Oh iya. Ismi siapa nih?
Seribu ismi Humayun. Siapa Nah, ini? Humayun namanya Ustadz. ya kan kemarin kita baca gitu. Ya kan, Oh, Om? namanya. Oh, ini nama ya Ustadz. Nah, Oh ya udah Ustadz. ما اسم الطالب ما اسم الطالب الجديد اسمه Ismuhu. Afwan Ustadz, ini suami saya lagi. نعم لا بأس Ismuhu Humayun. اسمه همايون جيد فتح الله عليك Oh, اسمه nama همايون ya. Iya, iya, iya. نعم نستمر فتح الله عليك نستمر رقم 2 وأشرح تفضلي أين كانت الأقرب؟ أين كانت العقرب الجواب هي تحت مكتب هشام. هي تحت مكتب هشام هشام. جيد هي تحت مكتب هشام فتح الله عليك ثم رقم 3 أبو ديتا تفضلي رقم 3 Ini cetakannya nggak jelas punya saya lagi. Pakai ini aja deh. Sabar. Pakai di Nah, layar. cetak sendiri atau pakai yang air durus dulu kah? Nyetak sendiri Ustadz, cuma ini kayaknya printernya kemarin pas lagi. Terlalu muraku. Printernya tintanya kayaknya agak blurred. Ini nggak jelas. Manilladzi qatala. Manilladzi. Oh, manilladzi qatalaha. Manilladzi qatalaha. Qatalaha man? Qatalaha Hishamun. قتلها هشام جيد افتح الله هنا قتلها هشام ثم رقم 4 رقم 4 Bu Dewi kelewatan Om ya Bu Dewi kan nggak mustamiah Om ya tadi ya terlewat tadi Om harusnya tadi setelah Bu Ashrah Bu Dewi nggak apa-apa Ustaz nggak apa-apa tafadhali رقم 4 Bu Dewi Ustaz ini apa ya Bima qatalaha 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 biha bihada bihida bihidaika ya qatalaha Tayyib. Di sana kan kalau ini nyambung pertanyaan dari sebelumnya mana alladzi qatalaha Hisyamun. Bima qatalaha dengan apa Hisyam membunuhnya? Bima qatalaha bi hida ya apa itu Ustaz ya? Khida itu mana khida umahat? Patu. Naam, khida. Khida aslinya kan khidaun, tapi di sana bersambung dengan dhamir mutasil, gitu ya. Qatalaha Ida'u Ustaz Bikhidai bihidai dhamir mutasilnya atau bihidaika kalau bikhidai ka itu kan anta ya atau ya? Kita sedang membicarakan Hisham. Kalau tadi di Hiwar itu memang bihidaiha bikhidai ihu. Kalau sebelumnya ya, kasrah biasanya jadi kasrah juga biasanya dhamir yang menyelaraskan bunyi. Oh begitu Ustaz. Biidaihi Bihidaihi gitu ya atau bilhida gitu. Qatalaha bilhida gitu juga boleh. Atau qatalaha bihidaihi kalau kita sambungkan dengan pertanyaan sebelumnya Hisham ya. Qatalaha bihidaihi atau qatalaha bilhidai begitu saja juga boleh. Begitu ya. Nah Ustaz. Allah نستمر Allah yahfadzukunna jami'an yang belum
menjawab. Ada yang belum menjawab, ibu-ibu yang tidak mustami'ah. Sudah menjawab semuanya, ya? Nah, di sana buku gurunya Bu Siti Khadijah, Bu Yuni. Allah yahfadhukunna. Na'ud idzan ila Bu Anita. Tafadhali Bu Anita. Bagaimana Bu Anita? Rakam 5. Oh iya dimati. Ya, nah. Ayat surat. Sebentar, kalau ayat suratin tadi ya. Ayat suratin hafizu ya hafizu. Hafidho. Hafizo ya? Kan fi'lul madin. Oh ya. Ayat suratin hafidho aliyun. Hafizo. Bener ya? Hafizo suratan. Aduh, dia kemarin ngapain surat apa ya? Surat apa, Om? Kalau kita lihat, itu. Bagian bawah itu. Apa ya, Ustadz? Ba'da apa ya? Ar-Rahman bukan ya? Sebentar. Nah, inilah saya. Iya. Masa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebentar, itu Al-Alaq dong. Al-Alaq ya, nama Al-Alaq. Iya. Hafidha suratan. Hafizo suratanil alaqi. Suratal alaqi. Kan rangkaiannya idhofah. Ya kan Ibu ya? Surat dan nama surat itu kan rangkaiannya idhofah. Iya benar. Suratal alaqi. Ya benar, ya Allah. Masih ingat kan Ibu ya? Nggak apa-apa Om. Santai Om, mungkin sedang kurang konsentrasi gitu ya. Soalnya nggak megang buku Ustadz, berusaha untuk ya sallallahu alaihi wasallam. Hafidho suratal alaqi. Jadi nama surat dan namanya ya, di dalam mushaf kalau kita perhatikan semuanya rangkaiannya idhofah, ya kan Ibu ya? Ya, Ustaz. Suratul Fatihati, suratul Baqarati. Hafidho suratal alaqi. Hal min soal ummahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد. نستمر إذن إلى الصفحة بعدها. في الصفحة بعدها التمرين الثاني صحح أو صححي ما يلي. Betulkan Ibu sekalian. Betulkan ungkapan-ungkapan berikut ini. Berarti semua ungkapan yang ada di sini pasti ada salahnya, ya kan Ibu ya? Baik, idzan nadhkur mas sahih. Kita sebutkan sesuai dengan hiwar. Sesuai dengan hiwar, kira-kira yang betul apa. طيب رقم 1 Bu Ashrah, تفضلي. قال المدرس لعلي اقتل العقرب. قال المدرس لعلي اقتل العقرب. ما الصواب؟ قال المدرس لهشام اقتل العقرب. أحسنت، افتح الله عليك. الصواب قال المدرس لهشام اقتل العقرب. افتح الله عليك وأشرحه. ثم رقم 2. Raqam 2 kalau urutan berdasarkan abjad Bu Dewi dulu. Tafadhali Bu Dewi raqam 2. Ustaz, ini Nah, gimana Om? Ini membenarkan ya Ustaz ya, begitu. Dibetulkan sesuai dengan hiwar gitu ya. Oh iya, Ustaz. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris. Qala al-mudarris li Hishamin di sana. Di soalnya kan, Mas? Halo? Ya, Ustaz. Qala al-mudarris li Hishamin iftahin nawafidha. Baik, di sini pasti ada yang salah. Seperti contoh nomor 1 tadi, qala al-mudarris li Aliyin. Itu uqtulil aqrab, bukan kepada Ali bilang seperti itu, tapi kepada Hisham. Qala al-mudarris li Hishamin, itu yang betul. Kalau di sini raqam 2, iftahin nawafidha itu sebenarnya berkata kepada siapa al-mudarris?
Ya, sebentar. Oh, tol. Kola kola kolal mudarisu li li li, li Hisyami Syamin. Hisyamin if iya iftaha Ustadz. Iftah. Kalau bertemu dengan sukun lagi jadi iftahin. Nawafidah. Iftahin Apa? Nawafidah. nawafidah. Kola mudar. Ustadz ininya bagaimana Ustadz? Dibetulkan sesuai dengan hiwar. Kalau di hiwar, al-mudarris bilang iftahin nawafidah itu tidak kepada Hisham, gitu kan? Yang betul kepada siapa? Seperti di nomor 1 tadi kan, nomor 1 itu aslinya qala al-mudarrisu li Aliyin uqtulil aqraba. Tapi uqtulil aqraba ini yang betul tidak kepada Ali bilangnya al-mudarris. Yang betul qala al-mudarrisu li Hisyamin uqtulil aqraba. Dan uqtulil aqraba ini bilangnya kepada Hisham. Itu yang betul di hiwar demikian. Sedangkan nomor 2 ini qala al-mudarrisu li Hisyamin iftahin nawafidah. Kalau berdasarkan hiwar, iftahin nawafidah ini bukan kepada Hisham bilangnya. Tapi kepada siapa? Liman? Qala al-mudarrisu liman? Li Ali Ustaz? Li Aliyin? Masa Kalau Ali tadi kan iqra. Gitu ya? Iya. Tapi kalau yang iftahin nawafidah kepada siapa? Benar Ustaz. Mau point of rain, Baik, kita coba lihat hiwar bagian terakhir Ibu ya, paling bawah Ibu ya. Bu Dewi, di sana hiwar paling terakhir bagian bawah. Di sana al-mudarris mengatakan ihfaz surat at-tini khudh daftaraka hadha waktub fihi surat al-alaqi. Kemudian bilang kepada talib yang lain, ya Abu Bakrin, innaka na'sanu, idhhab ila al-hammami waghsil wajhaka. Ya kan, Mas? Kemudian bilang lagi kepada siswa yang lain, iftah an-nawafidha ya Abdullah fa innal ghurfata mudlimatun wal jawwu harun. Ketemu tidak jawabannya? Iya Ustaz. Kepada Abdullah Ustaz. Berarti bagaimana yang betul tadi? Qala al-mudarrisu Qala al-mudarrisu li Hisami li Hisyamin. Itu aslinya yang di soal kan namanya? Iftah an-nawafidha. Kemudian maswab yang betul bagaimana? Qala mudarrisu li Abdullahi li Abdillahi. Oh li Abdillahi iftahil apa ini Ustaz ya? Apa tadi? Iftahin nawafidha. Ini pola bentuk jamak ya. Seperti masajidu, maqa'idu. Jadi setelah panjang jadi kasroh. Maqa'idu, makatibu, mafatihu. Ya kan namanya? Ini pola bentuk jamak. Qala al-mudarrisu li Abdillah. Abdi, bukan abdu. Limada? Karena ada huruf jar li, ya kan namanya? Li itu harful jar. Li Abdillahi. Qala al-mudarrisu li Abdillahi iftahin nawafidha. Nawafidha. Kenapa mansub? Kenapa tandanya fathah? Li'annahu maf'ulun bihi. Objek kan namanya? Iftahin nawafidha. Yang dibuka kan namanya? Iya, Ustaz. Baik. Tahlah alaik Bundewi. Nastamir raqam 4. Bu Dita, tafadhali Bu Dita.
Nomor 3 Nomor udah 3 ya. Ustaz. Nomor 3 kan Nomor ya? 3. نعم رقم 3. Qolal mudarrisu li Humayuna ilhab ilal hammami waksil ya dia. Yadai. Oh yadai. Tangan ya Ustaz ini ya? Yadaika. Na'am. Kedua tanganmu. Yadaika. Ibu sekalian, kita mungkin di semester 2 dulu kita mempelajari ism musanna, ya kan Ibu ya? Masih Iya. ingat Ibu sekalian? Ism musanna itu bagaimana cara kita membuat ism musanna? Dengan menambahkan Alif nun. alif dan nun kasroh di belakangnya kan Ibu ya? Misalkan kitabun jadi kitabani. Di sini iyadun jadi iyadani. Bukan yadana. Yadani. Yadani. Tapi kenapa di sini jadi yadaika? Kemudian nunnya juga nggak ada. Pertama ibu-ibu sekalian, jamak mudzakkar salim dan ism mutsanna kalau sebagai mudhaf maka nunnya dihapus. Kitab al-mudarrisi. Mudarrisu al-ma'hadi. Gitu ya, Bu ya? Jamak mudzakkar salim dan ism mutsanna kalau sebagai mudhaf maka nunnya dihapus. Makanya di sini tidak ada nunnya. Bingung tidak Ibu sekalian? Bingung. Karena maf'ul bih itu ya. Yadani. Ya, kita pertama kan tadi aslinya kan yadani. Yadani. Ada nunnya ya atau ya? Iya. Kalau misalkan kedua tanganmu jadi yadaka, nunnya dihapus. Yadaka ya. Dan alif Ustaz. Dengan alifnya tetap, nunnya saja yang dihapus. Seperti tadi aslinya mudarrisuna, ini jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna. Ada nunnya ya atau ya? Ya, harus iya jawabannya. Ya, betul. Mudarrisuna. Kalau kita ingin mengatakan pengajar pondok, para pengajar pondok, mudarrisu al-ma'hadi. Mudarrisul ma'hadi. Setelah huruf sin tetap wawul jamaahnya tetap ada. Wawul jamaahnya tetap ada, tapi yang dihapus hanya nunnya saja. Mudarrisu al-ma'hadi. Itu Ibu ya? Oh, hasfun nun kemarin ya? Bukan ya? Bukan. Kemarin kan di fi'lun mudhari' dan fi'il amr. Mudhari ya? Oh, itu ya. Ada tambahan alif nggak Ustaz di belakang wawunya? Nah, tidak ada. Nah, ini nyambung sebenarnya kan rangkaian kan. Tadi gimana awalnya kan yang yada. Pelan-pelan. Tayyib, yang ini yang musanna. Contoh yang lain misalkan kitabani, ada nunnya, alif dan nun belakangnya, ya kan Ibu ya? Tapi kalau sebagai mudhaf, maka nunnya dihapus. Misalnya bagaimana? Kitab al-mudarrisi, 2 bukunya Pak Guru. Putus suaranya tadi Ustaz. Putus-putus. Masih putus-putus tidak? Baik, aslinya kitabani, ada alif dan nun di belakangnya, kitabani. Tapi kalau kita ingin mengatakan 2 kitabnya Pak Guru, maka kita hapus nunnya. Jadi kitab al-mudarrisi. Kitab al-mudarrisi gitu ya. Kalau kita baca sambung jadinya kitab al-mudarrisi. Gitu, iya, oke. Baik. Ini juga kasusnya awalnya demikian. Aslinya yadun. Kita rubah menjadi mutsanna jadi yadani. Kalau kita ingin mengatakan 2 tanganmu, berarti yadaka, nunnya dihapus, langsung bersambung dengan kafnya. Ya kan Ibu ya? Bingung tidak? Sampai di sini bingung tidak? Yadaka. Bagaimana? Iya kan tadi kan awalnya yadani. Yadani. Ada mu, yadaka. Karena ini rangkaiannya idhofah. Karena yadani itu sebagai mudhaf,
Mudhaf sebagaimana ism mufrad, mudhaf itu tidak boleh tanwin. Kalau musanna dan jamak mudzakkar salim, maka tidak boleh ada nunnya, gitu ya. Oh, Jadi nunnya hilang. yadani, jadi yadaka. Nunnya dihapus. Nunnya hilang. Berikutnya, tapi di sini alifnya kok jadi ya, jadi yadaika. Aslinya tadi yadaka, jadi yadaika. Karena di sini mansub. Mansub sebagai maf'ulun bihi. Ism mutsanna kalau majrur atau mansub, tanda jarnya atau tanda nasabnya adalah ya kan Ibu ya? Iya. Masih ingat kan Ibu ya? Jadi apa gimana Ustaz? Bisa diulangin lagi? Tadi Om. Yang itu alifnya hilang itu gimana Ustaz tadi? Bukan alifnya hilang. Baik, gini Ibu ya. Ism mutsanna misalnya kitabani itu marfu', misal hadzani kitabani marfu'. Tanda rafa'nya apa? Alif. Alif itu sebagai tanda rafa'. Gitu ya. Tapi kalau misalkan majrur atau mansub, misalnya al-qalamu 'alal kitabaini, qara'tu kitabaini. Kalau misalkan majrur atau mansub, maka tanda jarnya dan tanda nasabnya adalah ya. Gitu kan Ibu ya? Makanya di sini irsil yadaika, bukan irsil yadaka, tapi irsil yadaika. Irsil itu fi'il amr. Adalah irsil fi'il amr. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu anta. Yadaika, yadai itu maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Maf'ulun bihi itu selalu mansub. Naam, di sini mansub. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya apa? Ya. Limadha? Li'annahu al-mutsanna, karena dia ism mutsanna. Ya kan Ibu ya? Kalau ism mutsanna itu kalau marfu tanda rafa'nya alif, kalau mansub atau majrur tanda nasab dan tanda jarnya adalah ya. Jadi alifnya bukan hilang alifnya tapi berubah. Berubah menjadi ya gitu ya. Kalau kata anak-anak dulu kan anak-anak 90-an mungkin. Saatnya berubah. Power Ranger. Irsil yadaika, sedangkan kafnya ini mudhafun ilaihi. Bingung tidak Ibu sekalian? Enggak, Ustaz. Enggak. طيب الجواب بوديتا قال المدرس لهمايون اذهب إلى الحمام واغسل يديك. ما الصواب? Yang betul apa Qolal mudarisu li Abi Bakrin. أحسنت جيد. قال المدرس لأبي بكر. Itu yang namanya idhab ilal hammami waghsil yadaik. Idhab ilal hammami waghsil wajhaka. Ininya juga waghsil wajhaka ya, yang di hiwar wajhaka ya? Wajhaka Ustaz. Iya, paling terakhir. Ya waghsil wajhaka. Naam, berarti di sini salah. Jawabannya juga masih salah. Ini ya, harusnya wajhaka. Kalau di hiwar wajhaka. Nah, orang ngantuk kok suruh cuci tangan ya. Nyambung. Iya, sebelum cuci muka cuci tangan dulu. Wudu dong. Tapi kalau wudu dengan niat menghilangkan ngantuk, wudunya sah tidak, Om? Sah kayaknya. Boleh nggak sih Ustaz? Wudunya tidak sah. Nggak sah. Ini niat wudu itu harus niat wudu, kecuali kalau misalkan di sana ada niat utama itu untuk wudu, untuk bersuci dari hadas kecil. Di samping itu juga ada niat lain, itu baru nggak apa-apa. Niat lain untuk biar fresh, biar nggak ngantuk, gitu. Itu nggak masalah menggabungkan niat, tapi ada niat utama yaitu menghilangkan hadas. Tapi kalau misalkan sejak awal niat ini kita melakukan rangkaian bersuci itu, tapi niatnya hanya untuk menghilangkan ngantuk begitu saja, maka tidak sah wudunya, gitu ya.
Tapi kalau emang hilang hadas nih Ustadz ya, kemudian kita masuk masjid. Tadi kan niatnya menghilangkan hadas. Masuk masjid kan sholat tahiyatul masjid. Itu boleh nggak Naam. Ustadz? Ya, ya kenapa nggak boleh, Om? Gitu. Lah kan Kemudian sudah suci kan, sudah berwudu tadi, sudah menghilangkan hadas. Kemudian masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. lanjut Maksudnya sholat sholat wajibnya. Ya, begitu. Tapi jangkanya tuh lama gitu Ustaz. Bisa. Seperti itu. jangka waktunya lama Nah, antara wudu dan masuk masjidnya, maksudnya Om. nah, tapi Ya, masih masalah. suci kan? Nggak masalah. Tambah- Nah, nggak masalah. Nggak masalah. Kecuali kalau sholat sunnah ba'da wudu. Kalau sholat Berwudu. sunnah ba'da wudu, itu ya setelah wudu itu dilakukan. Gitu ya? Nah, Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, kapan kita masuk masjid, maka saat itu kita sunnah untuk melaksanakan. Gitu ya? Dan sebenarnya sholat sunnah tahiyatul masjid ini tidak harus kita khususkan secara tersendiri. Kalau misalkan kita gabungkan niat dengan sholat sunnah yang lain, itu nggak masalah. Misalkan sholat, kita masuk masjid, kemudian muadzin sudah adzan. Nah, kita sekalian di sana sholat qabliyah dan sekaligus sholat tahiyatul masjid lah bahasa. Gitu ya? nah, Ustaz. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Nastamir, rakam 4. Tadi Budita ya? Mbak Anda Budita? Iya tadi. Hari ini 7. Baik, berarti Bu Anita ya? Tafadhali Bu Anita. Ya. Rakam 4. Qala al-mudarris na'am. Qala al-mudarrisu li aliyin ifas suratan nabai. Jayyid. Ma shawab? Tadi ngomongnya ya. Apa ya? Qala nggak bawa buku Ustaz. Ini sudah benar sebenarnya. Udah benar, masalah. yang salah suratnya, jangan surat apa tadi Om? Tadi al-alaq, tapi dia bilang udah apa, ba'daha. Di atasnya surat al-alaq itu surat apa? Sebentar, surat al-alaq. Di atasnya atin. Atin. Na'am. Ashwab. Qala al-mudarrisu. Qala al-mudarrisu li aliyin ihfaz surotatini. Nanti. Qala al-mudarrisu li aliyin ihfaz surotatini. Hakadha. Allah alaihi. Allah alaikum jami'an. Hunaka at-tanbih. Di sana ada peringatan, tanbih. Ta'ammal. Perhatikan. Abu Bakrin. Abu Bakrin ini marfu'. Abu marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Abu Bakrin. Tapi kalau misalkan majrur, jadi li Abi Bakrin. Li Abi Bakrin. Majrur wa alamatu jarrihi al-ya. Gitu ya, Bapak? Nah. Ini berlaku untuk al-asma'ul khamsah. Al-asma' al-khamsah. Nah, abun, akhun, hamun, zun, ku dan du. Ku dan du. Mansub Ustaz. Dengan alif. Kalau mansub wa alamatu nasbihi alif. Naam. Alif. Jadi bisa Abu Bakrin, Abi Bakrin, Aba Bakrin. Gitu kan, ya? Biasanya kita juga mungkin mendengarkan hadis itu bisa berbeda-beda seperti itu. Abu Bakrin, Abi Bakrin, Aba Bakrin. Iya. Nah. Harus ada li-nya itu ya, Ustaz. Karena li itu harful jar. Maka atau setelahnya majrur. Atau an juga, an Abi Bakrin. An itu harful jar juga. Nah. An Abi Hurairah. Ya kan ya, Bu? Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Iya. Ini melanjutkan yang tadi an Ustaz. Afwan. An itu khusus diperuntukkan untuk yang berakal ya Ustaz.
An dengan min kan artinya sama ya? Artinya sama, bukan karena berakal atau tidak berakal sebenarnya. Sebenarnya an itu sebenarnya gimana ya? Kalau dobitnya secara khusus itu terkadang an itu berlaku untuk fi'lun tertentu. Berlaku untuk fi'lun tertentu. Dan biasanya kalau misalkan ba'id itu bukan pakai min, jauh dari, bukan pakainya min. Kan baiti ba'idun anil madrasah. Misalkan seperti itu. Baiti ba'idun anil madrasati. Memang pasangannya seperti itu. Memang pasangannya seperti itu. Misalnya ba'id itu nggak pernah pakai min. Ba'id itu pasti an. Lah kalau qarib min, qaribun min. Gitu. Jadi memang ada pasangannya sendiri-sendiri gitu. Ada pasangannya sendiri-sendiri. Nah, kalau misalnya sami'a tidak pasangannya bukan min, tapi kalau sami'a an. Oh, sami'a. Makanya di dalam hadis itu sebenarnya an Abi Hurairah an seperti itu. Maksudnya adalah sami'tu an. Maksudnya demikian. Oh, iya. Kalau di hadis memang an kan Ustaz ya. Bagaimana? Kalau di hadis itu sering digunakan an. Enam, karena memang sebenarnya maksudnya adalah sami'tu an, saya mendengar dari gitu. Sedangkan itu sami'atunya tidak disebutkan untuk menyingkat. Nah, kalau disebutkan semuanya sami'tu penuh itu. Ya, langsung an gitu. An Abi Hurairah. Baik, Ustaz. Nah, jadi memang ada pasangannya sendiri-sendiri. Setiap kata ada pasangannya, ada yang menggunakan min, ada yang menggunakan an. Seperti tadi kalau qaribun min, kalau ba'idun an gitu ya. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Raghiba an. Jadi fi'lun itu ada pasangannya sendiri. Raghiba an, raghiba fi gitu ya. Bahatha an, bahatha fi gitu ya. Nah. Jadi memang ada pasangannya sendiri-sendiri, bukan karena terkait dengan aqil atau ghairu aqil. Rahmahani. Soal akhir? لا يوجد. نستمر إلى الصفحة بعدها. هناك التمرين الثالث. Latihan ketiga. اقرأ أو اقرأي ما يلي. اقرأي ما يلي. Baik. Di sana ibu-ibu sekalian, di sini sebenarnya adalah penjelasan tentang cara merubah fi'lul mudhari menjadi fi'il amr, ya kan Ibu ya? Nah. Baik, karirna ba'di. Anta taktubu. Anta taktubu. Baik. Anta taktubu. Di sana fi'lunnya adalah taktubu, fi'lul mudhari. Kalau kita ingin merubahnya menjadi fi'il amr, maka bagaimana langkahnya? Kita hapus harful mudhara'ahnya. Setelah kita hapus harful mudhara'ahnya, kita perhatikan di sana huruf yang pertama sukun. Berarti harus kita tambahkan hamzah wasal. Ya kan, Bu? Kemudian huruf terakhirnya kita sukunkan. Atau di sini, atau kalau misalkan sesuai dengan yang di sini, dihapus. Pertama dihapus harful mudhara'ahnya, kemudian disukunkan terakhirnya, dan paling terakhir di sana ditambahkan hamzah wasal. Hamzah wasal. Karena ba'di uktub. Uktub. Jayid. Uktub. Hamzahnya kita baca dhammah. Uktub. Gitu ya, Bu ya. Kemudian thumma anta tadkhulu. Anta tadkhulu. Baik, tadkhulu ini fi'lul mudhari'nya. Kalau kita rubah menjadi fi'lul amr, langkah-langkahnya kita hapus harful mudhari'ahnya, kemudian kita sukunkan terakhirnya. Jadi demikian. Karena huruf pertamanya huruf sukun, nggak bisa bunyi, maka harus kita tambahkan hamzah wasal. Maka jadinya karena ba'di udkhul. Udkhul. Tayyib, kita baca dhammah juga hamzah wasalnya. Limadha? Karena
huruf yang di tengah atau ainul fi'linya di sana uktub taknya dan udkhul kha-nya itu tandanya dhammah ya kan ya Bu ya? Nah, Kalau misalkan ainul fi'linya atau huruf yang di tengah ini tandanya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dibaca dhammah. Makanya di sini ada keterangan kalau dhammah maka dibaca dhammah. Begitu ya Bu ya? Wadih mahat? wadih. Wahalaikuna jami'an. Baik, nujarrib an naqra al-jumal. Hunaka 9 jumal. Di sana ada 9 jumlah. Nabda min man? Tadi terakhir Bu Anita ya. Baik. Nabda رقم 1 وأشرحه تفضلي. اخرج من الفصل يا بشير. جيد. اخرج من الفصل يا بشير. لحظة اخرج من الفصل يا بشير. ثم رقم 2 بدوي تفضلي. اكتب darosaka ya Ali. Darosaka. Apa Ustaz? Darosaka. Darsaka. Bukan iya. Darosaka, tapi Darsaka. Nah. Uktub darsaka ya Aliyu. Aliyu. Ya Aliyu. Naam. Uktub darsaka ya Aliyu. Tahallah alaik Mudawi. Nastami raqam 3 Budita tafadhali. قصيرة الجملة قصيرة. Usjud ya. Naam, usjud. Usjud. Kalau ini langsung usjud Allah apa usjudullah ya Ustaz? Gimana ya itu? Itu bacanya gimana? Gimana itu? Ada hamzah wasalnya tidak di awal? Iya. Hah? Di awal maksudnya di awal lafdzul jalalah. Bukan di awal usjud. Oh, ini hamzah wasal ya? Lafal Allah. Iya ya. Di depan lafdzul jalalah itu ada hamzah wasal tidak? Oh, nggak ada. Tidak ada. Berarti gimana cara membacanya? Usjud Allah. Masa gitu. Kalau misalkan kita coba buka surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah atau alhamdulillah? Alhamdulillah. Usjud lillah. Lillah. Oh, usjud lillah. Kenapa bingung? Apa karena sudah malam? Alhamdulillah. Kalau nggak ada hamzah wasalnya kan kita bacanya lillah gitu kan, Meh? Oh iya ya. Oh iya. Iya ya, kok jadi keder ya? Saya juga semakin teler. Gak bingung ya, insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Usjud lillah. Lillahi. Naam. ثم نستمر فتح الله عليك وديتا نستمر رقم 4 Bu Anita تفضلي. Unzur ila zakal ila zakal jabal ya. Iya benar. Jabali atau jabala? Jabali Ustaz. Jabali. Li'annahu badal kan ya? Badal dari dzaka. Iya, karena badal dari dzakanya majrur atau fi mahali jarrin karena ada ila sebelumnya, kemudian al-jabal itu badal dari dzaka, harus mengikuti dzaka. Naam. Unzur ila dzakal jabali. Ahsant. Tahallah. Jabali. Thumma. Naam. Di Jogja enggak mampir sekalian ke Sragen? Tadi saya tuh ke Solo loh Ustaz. Tapi hari Kamis juga saya ke Solo. Aduh ampun deh pusing. Nah, Allah ya fadhil. Nah, ya, masih lumayan. Saya pikir Ustadz kan liburnya kan cuma Jumat ya. Saya pikir gitu. Ya udah nanti deh lagi kalau lagi. Saya takut ganggu. Enggak apa-apa. Tapi tadi sempat di awal itu kan sebelum mulai belajar ibu-ibu kayaknya akan merencanakan kopdaran gitu ya. Oh gitu. Allah, mudah-mudahan dimudahkan Ustaz. Amin. Ya Allah. Siapa tahu ya kopdaran di Masjidil Haram.
Ternyata tetangga dekat semua. طيب انظر إلى ذاك الجبل نستمر وأشرحه تفضلي رقم 5 اقتل هذه الحية يا عمي. اقتل هذه الحية يا عمي جيد اقتل هذه الحية يا عمي tidak ada kendala ya insyaallah nah اقتل هذه الحية هذه sebenarnya maf'ulun bihi-nya adalah hadhihi al-hayyah itu badal dari hadhihi ya ammi kata am itu sebenarnya mansub ya kan Ibu ya mansub karena munada mudhaf itu mansub ya kan Ibu ya Iya. tapi tanda nasabnya fathah muqaddarah fathah yang tidak nampak kenapa liishtighalil mahal karena sudah ditempati kasroh jadi tempatnya fathah itu sudah ditempati kasroh itu untuk penyesuaian dengan ya mutakalim karena sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh ya kan Ibu ya Iya. mau mansub atau mau marfu' mau majrur sebelum ya mutakalim itu pasti kasroh karena menyesuaikan dengan bunyi ya mutakalim yang ya sukun. Nah, nastamir raqam 6 Bu Dewi tafadhali. Udkhul ya Hamidu. Udkhul ya Hamidu. Tahallah alaik. Enggak ada kendala ya insyaallah. Udkhul ya Hamidu. جيد ثم رقم 7 Bu Dita تفضلي Ushkur Rabbaka. اشكر ربك أحسنت يا اشكر ربك اشكر Ustaz, نعم mau tanya. تفضل Itu sebenarnya kalau misalnya ujian tertulisnya gitu ya. Ini fi'il amarnya kalau kita tandain hamzah wasolnya u gitu ditulis gitu salah apa benar ya Ustaz? Apa nggak boleh ditandain? Rata-rata ini nggak ada tanda domahnya nggak ada. Sebenarnya itu kurang tepat dong. Karena hamzah wasol itu memang tidak diharokati. Hamzah wasol itu tidak diharokati. Makanya di dalam mushaf pun hamzah wasal tidak ada yang diharokati, kan Ibu nggak? Iya. Mungkin hanya ada tanda kepala shad biasanya di atasnya sebagai isyarat kalau itu hamzah wasal. Berarti salah ya, kalau misalnya ditandain domahnya gitu salah. Iya, kurang tepat dong. Untuk pembelajaran kali ya Ustaz. Kecuali kalau buku-buku biasanya buku-buku untuk pemula itu biasanya ada isyarat di atas hamzah wasal itu ada harokatnya itu untuk mempermudah saja untuk pengenalan gitu ya. Tapi kalau kita kan di sini sudah tahu, kapan kita baca kasroh, kapan kita baca dhammah, ya kan Ibu ya? Iya. Insyaallah kalau nggak maka tidak perlu lagi kita tidak. Jadi kan sebenarnya kan harokat itu kan bagi siapa yang membutuhkan saja. Kan, harokat itu bagi siapa yang membutuhkan. Kalau misalkan nggak butuh ya nggak usah diharokati. Kadang itu kalau kita sudah terlalu terbiasa tanpa harokat itu diharokat itu malah ganggu. Kayaknya ini menuhin itu. Nah, jadi hamzah wasal tidak perlu diharokati gitu ya Bu ya. Baik. Nah, Allah alaik. Nastamir raqam 8 نعود إلى Bu Anita تفضلي Bu Anita. Uskut ya walada. Ya walada. Ya, walada. Waladu. Waladu, masya Allah. Ini bukan mudofun bukan idof. Bukan mudhof. Nah, uskut ya waladu hakadha. Uskut. Apa sih Ustaz? Artinya uskut? Diamlah. Ini ya apa? Sakana bukan ya? Sakana ya. Mana? Diamlah. Nah, uskut kalau bahasa Inggris kalau kasarnya kan shut up gitu. Kalau agak halusnya apa? Apa itu jadi dari kata apa ya? Diamlah. Mana? Sakta berdiam itu ya? Yang sakta itu ya Ustaz? Diam. Kata sakta itu dari kata sakata yaskutu sakta itu masdar. Naam. Ya.
Sakta itu kan artinya sakata diam ya kan ya? Dari Diam. sakata yaskutu fi'il amrnya uskut ini. diamlah uskut gitu ya. itu diam ya? Oh, iya, iya. Makanya kalau misalkan kita bertemu dengan sakta itu diminta untuk diam kan ya? Diam tanpa bernafas. Iya, Bukan iya. sakana ya Ustadz, Bagaimana? berdiam. Bukannya sakana ya? Kayaknya di kamus sakana bukan ya? Apa Kalau sih? sakana, yaskunu, uskun itu Tinggal. artinya tinggal loh. Iya, tinggal. Oh, yang Oh, kemarin iya. karena iya. Makanya tempat asrama itu biasanya disebut sakan. Sakanun. Ya, butuh. Ustadz, kalau yang Nah. apa saya yang salah ya? Ustadz tahu kan yang hadis yang pokoknya intinya au yasmut belakangnya pokoknya intinya barang siapa Naam, somata yasmutu bima'na sakata yaskutu sawa. Yasmut. Somat. Itu kan pakai Somat. mim, Ustadz. Bagaimana? Pakai apa? Yasmut. Shot. Yasmut. Jangan Naam, shot. somata yasmutu. Somata yasmutu itu sama maknanya dengan sakata yaskutu, sama maknanya. Oh, iya. Sakata yaskutu somat mutu. Oh, gitu. Baik, Ustadz. Jazakallah, Ustadz. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul Iya. khairan aw liyasmut. Iya, Somata yasmutu bima'na Abi sakata Hurairah. yaskutu. Nah, Iya, Ustadz. Jadi ada macam-macam ya, diam itu ada sakata, ada somata yasmutu. Nah, itu muradif namanya. Sinonim. Iya, muradif. Nah, muradif pakai fa. Oh, muradif. Nah, uskut ya walad. Saya orang Arab bilang uskut ya walad. Ini ya umahat nih. Ayo. Baik. نستمر. افتح الله عليكم. رقم 9 Bu Ashrahah تفضلي. Uknus hadhil ghurfata. Uknus hadhil ghurfata. Uknus. Kanasa yaknusu. Uknus. Ibu-ibu mungkin pertama kali yang dikenal adalah miknasah, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Kalau miknasah itu alatnya. Ism alah. Ismul alah, kata yang menunjukkan alat. Seperti fataha yaftahu, miftah. Itu alatnya, ya kan Ibu ya? Iya. Ini kanasa yaknusu. Miknasa. Ini fi'il amrnya uknus. Naam, kawa yakwi itu menggosok, menyetrika. Kawa yakwi, ikwi itu fi'il amrnya. Kemudian mikwatun itu ism alatnya. Itu namanya. Iya. Bawa mie kuah, mie goreng. Malam-malam berani. Iya. Ternyata ibu juga penggemar juga. Digodok nih. Yang di Jogja. Bakmi Jawa kalau di Jogja. Iya. Jadi lapar ya, Bu. Ngomongin gitu ya. Kalau di Solo, apakah ada kerabat di Solo? Suami saya kan yang semua di Solo, Ustaz. Suami aslinya Solo? Iya, keluarga. Ya, suami itu aslinya Solo. Maksudnya, tapi berlahir dan besar di Jakarta, cuman keluarga banyak di Solo juga. Yang semua di Solo. Ya. Jadi Solonya Solo di kota? Atau? Iya, di kota, Ustaz. Masya Allah. Belakang Cigandrung situ. Baik, Nastamir Umahat? Nastamir, Ustaz. Dari nyapu ke mie kuah. Ya. Mie goreng. Mie goreng. Kalau saudara saya di mana-mana saya. Saudara saya yang pertama itu di Solo. Kemudian saudara saya yang kedua di Bali. Saudara saya yang ketiga itu di Jogja. Nyebar. Yang di Sumatera nggak ada, Ustaz. Di Sumatera nggak ada. Di Sumatera. Baik, Nastamir. Nggak, kalau dilanjutin nggak selesai.
Rakam di sana ini masih tamrin yang tadi sebenarnya, tamrin asaris, tamrin yang tadi. Cuma ini bagian kedua, bagian ba. Di sana iya. karena ba'di anta tajlisu. Anta tajlisu. Anta tajlisu. Tajlisu ini fi'il mudhari. Kalau kita rubah menjadi fi'il amr, kita hapus harful mudhari'ahnya, kita sukunkan akhirannya, dan karena di sana huruf pertamanya jadinya jim itu sukun, maka kita tambahkan hamzah wasal. Jadinya karena ba'di. Iya. Terputus, Putus lagi ya, Bu. Oh, ya sallallahu marana. Sampai sekarang masih terputus Ibu sekalian? Halo? Cek. Cek. Halo? Halo? Ya sallallahu marana. Oh, ada. Halo? Amin. Terdengar suara saya Ibu sekalian? Dengar Ustaz. Dengan baik. Ini kayaknya isyarat ya dari Ibu. Udah malam. Kuat. Karena ba'di ijlis. Ijlis. Ijlis jadinya demikian, itu fi'il amrnya. Jelas saya ijlis. Tajlisu jadi ijlis. Jadi hamzah wasalnya kita baca kasroh, ya kan Ibu ya? Ijlis. Thumma karena ba'di anta taghsilu. Anta taghsilu. Naam, taghsilu ini fi'lun mudhari. Kalau kita rubah menjadi fi'il amr, kita hapus harful mudhari'ahnya, kita sukunkan akhirannya. Dan karena huruf yang pertama itu sukun, huruf ghin itu sukun, maka kita tambah hamzah wasal sebelumnya. Jadinya karena ba'di ighsil. Ighsil. Hamzah wasalnya kita baca kasroh juga. Limadha? Kenapa? Karena ainul fi'linya atau huruf yang di tengah, yaitu lam di sana dan sin, yaitu tandanya kasroh, maka hamzah wasalnya juga ikut dibaca kasroh. Begitu kan Ibu ya? Ya, di sana ada isyarat kasroh. Kalau kasroh maka baca kasroh. Tayyib. Hunaka al-as'ilah. Bu Dewi, tafadhali raqam 1, iqra'i. Ijlis huna ya Bilalu. Ahsanti. Ijlis huna ya Bilalu. Fatahallah alaik. Bu Dewi. نستمر رقم 2 بوديتا تفضلي. Ighlis wajhaka. Ighsil. Naam. Wajhaka. Tambah malam. Dah malam. Mukanya didudukin. Ighsil wajhaka, apa nih? Bisobuni rinsu. Bisobuni sabun ya. Sabun. Ighsil wajhaka bisabuni gitu ya. Iya. Ighsil wajhaka bisabuni. Ighsil kita bacanya. Ighsil karena huruf yang di tengah kasroh, maka hamzah wasalnya kita baca kasroh juga. Ighsil wajhaka bisabuni. Gitu ya. Kayaknya dari tadi Bu Dita dapat ighsil wajhaka ya. Tadi juga di soal sebelumnya ighsil wajhaka. Ya daika. Nah, استحضر عليك وديتا نستمر رقم 3 Bu Anita تفضلي. Irji' ba'da sa'ati. Ba'da sa'atin. Nah. Iya sa'atin. Enggak ada asalnya kan? Nah. Iya betul. Irji' ba'da sa'atin. استحضر عليك. ثم رقم 4 تفضلي واشرحها. Inzil minas sayyarati ya akhi. انزل من السيارة يا أخي. افتح الله عليك. انزل. نزل ينزل انزل من السيارة يا أخي. افتح الله عليك. ثم رقم 5 Bu Dewi تفضلي. Panjang. قال الله تعالى موسى عليه السلام. لموسى. قال الله تعالى لموسى عليه السلام pelan-pelan. idrib
idrib idrib. idrib bi'asakal hajar. أحسنت جيد. اضرب بعصاك الحجر. Idrib apa Ustaz ya? ما معنى اضرب؟ Pukul. Pukul lah. Doroba yadribu. Pukul lah. اضرب. ضرب يضرب Doroba اضرب. yadribu idrib. Nah, اضرب بعصاك. Pukullah dengan tongkatmu. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Gitu kan? 9 memancar Nah. air. اضرب بعصاك الحجر. قال الله تعالى لموسى. Untuk siapa? Kepada siapa Allah berkata? Kepada Nabi Musa alaihi salam. Idrib bi'asakal hajar. Pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka akan muncul mata air gitu ya? Ya, terus minum sesuai dengan sukunya masing-masing. Nah, dan para ulama juga menjelaskan di antara tanda bahwasanya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Musa. Ini di sini. Kalau Nabi Musa memukul batu, baru bisa memancar dari batu-batu itu air. Tapi kalau Rasulullah dari tangannya sendiri, ya kan ya Bu? Benar. Dari tangan. Nah. Insyaallah. Allahumma shalli ala. Baik. هل من سؤال أمهات؟ لا يوجد. لا يوجد. kami saat jam 9:30 ya sudah Om ya. Ini padahal masih ada satu lagi Om. Tuh satu lagi tapi panjang banget tuh. Oh panjang ya Ustaz? Ini sampai nomor 12 itu Om. Satu lagi Om. Ya Allah. Kita fi'il amr juga ini kan Ustaz ya? Nah, fi'il amr juga, tapi ini bentuk fi'il amr yang ketiga yang hamzahnya dibaca kasroh. Oh. Tanggung ya. Kalau tadi kan awalnya dhammah, kemudian tadi yang tengahnya fathah, yang tengahnya kasroh dibaca kasroh. Sekarang di sini yang tengahnya fathah, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh juga, gitu kan ya Bu ya? Iya. Tapi ini mungkin kita lanjutkan besok saja bagaimana, Mahat? Boleh Ustaz. Apa nih? Malam tambah error. Mau mie goreng. Kalau dilanjutin lagi kan tambah kacau lagi nanti. Malam tambah error Ustaz. Nah, sekalian besok insya Allah kita mungkin akan membahas PR kita kemarin. Iya. Ustadz Afwan, saya besok izin ya Ustadz, karena mungkin besok perjalanan. Nah. Ya, Afwan, Ustadz, kemarin itu PR-nya yang mana ya? PR-nya yang ini Om. Halaman 50. Halaman berapa Ibu sekalian? Berapa? 50 berapa sih kemarin? 54 apa 52 gitu. Latihan 4. Latihan 4 ya? Halaman iya. Halamannya beda nah. Oh iya beda-beda ding ya, nggak bisa jadiin patokan. Iya. Halaman berapa Bu Anita? Bu Anita mungkin. Iya, sudah. Isnan wa sab'un. Halaman 72. Kalau di PDF halaman berapa Ibu sekalian? Halaman 72. Kalau saya sebentar Ustaz. Kemarin saya ngirim ke Ustadz ya. Nah, halaman 72 kata Bu Anita kemarin. Kemarin iya, halaman 72. Halaman 72 safhah isnan wa sab'un. Di sana abada ya'budu fi'il amrnya apa? Nazala yanzilu amrnya apa? Arafa ya'rifu, akala ya'kulu, fa'ala yaf'alu, sa'ala yas'alu, mana'a yamna'u, dhahika yadhaku, rakiba yarkabu, akhadha ya'khudhu. Dengan cara yang kita pelajari yaitu dari fi'il mudhari'nya kita hapus harful mudhari'ahnya, dan kalau misalkan huruf pertamanya jadinya sukun kita tambahkan hamzah wasal dan huruf terakhirnya kita sukunkan. Tapi kalau misalnya fi'lunnya adalah fi'lun mahmuz. Fi'lun mahmuz itu maksudnya mahmuzul fa'i, mahmuz yang diawali hamzah. Fi'lun yang diawali hamzah, maka yang dihapus itu tidak hanya harful mudhari'ahnya tapi hamzahnya juga dihapus. Ya kan Ibu ya? Nah. Ini tugasnya kemarin. Alhamdulillah Ibu sudah mengumpulkan. Nanti kalau misalkan ada yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan Ibu ya, masih ada kesempatan insyaallah. Baik, hal min soal qabla an nakhtim, ada pertanyaan Ibu Sinan sebelum kita tutup? Ustadz, saya mau tanya tentang itu, Ustadz, belajar di pondok tuh ya, di luar tema sih Ustadz. Iya, kan
kalau di pondok itu kan dia pakai biasanya ada ijazah Diknasnya tetap ada ya, Ustadz ya? Jadi maksudnya kalau lulus, kalau di kelas 3 SMP atau SMA gitu, kelas 3 SMA, ijazahnya tetap Diknas atau ijazah sendiri dari lokal dari pondoknya itu ya, Ustaz? Sebenarnya itu kalau pondok pesantren itu ya tergantung pondoknya, Om. Oh, tergantung pondoknya. Tergantung pondoknya. Apakah pondok pesantrennya ini tidak menginduk kemanapun, maka dia tidak ada ijazah secara resmi, mungkin hanya ijazah pondok, tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Diknas atau Depak. Tapi saya kira kebanyakan pondok pesantren saat ini sudah berijazah resmi. Baik itu dari Diknas maupun dari Depak. Dan dari Depak pun sebenarnya itu juga sudah ada kemudahan semenjak zamannya Presiden Gus Dur. Itu beliau, ya ini mungkin termasuk salah satu jasa beliau, rahimahullah. Itu beliau mengesahkan atau meresmikan istilahnya pembelajaran pesantren. Jadi pesantren itu dengan sistem belajarnya tanpa terikat dengan kurikulum Depak atau Diknas itu bisa mendapatkan ijazah Depak, yaitu sistem nama programnya itu Salafiyah. Jadi Salafiyah Ula, Salafiyah Wusta. Salafiyah Ula itu untuk tingkat SD, kemudian Salafiyah Wusta itu untuk SMP. Dan ada Salafiyah Ulia juga untuk tingkat SMA. Jadi itu kurikulumnya betul-betul diserahkan kepada pondok, nggak ada campur tangan dari Depak. Tapi nanti dapat ijazah dari Depak. Oh, tapi maksudnya muatan pelajarannya tuh yang diuji. Pelajarannya ya terserah pondok. Oh, terserah pondok. Yang muatan wajibnya dalam artian biasanya kan ada tuh yang tetap ngadain ujian, tapi yang wajib kayak MTK, matematika, bahasa Indonesia ya, itu tetap mereka ngadain gitu. Apa gimana, Ustadz? Tergantung gitu. Tergantung pondok itu ngambil program dari mana, apakah dari Diknas atau Depak yang biasa, yang ngambilnya madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah, itu maka akan ada muatan-muatan wajib seperti itu. Tapi kalau misalkan yang salafiyah itu tadi, pelajarannya itu betul-betul nggak ada diatur dari Depak. Betul-betul terserah pondok mau belajar apa saja itu. Iya. Tapi mungkin di sana nanti akan ada ujian akhir mungkin ya. Kelas 3 itu mungkin akan ada ujian akhir. Tapi kalau misalnya itu Ustadz, misalnya nih kan kalau di pesantrennya itu dia memang benar-benar nggak ada muatan dari Diknas. Biasanya yang murid-murid yang misalnya yang dia butuh ijazah dari Diknas itu mereka belajar di luar kayak semacam kejar paket A, paket B gitu gimana ya Ustaz? Nah, biasanya kalau misalkan di pondoknya nggak ada ijazah sama sekali, biasanya nanti solusinya ngambil paket Om. Atau ikut di apa namanya istilahnya? BKBM, PKBM. PKBM itu apa, Om? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Biasanya di setiap daerah ada biasanya, Om. Dan itu kita bisa daftar biasanya di kelas akhir atau di kelas 3 itu kita baru daftar dan nanti ikut ujian saja gitu bisa biasanya. Baru digeber gitu ya di situ ya. Nah, yang ngeluarin ijazah apa kayak semacam sekolah payung gitu apa gimana ya Ustaz? Sekolah payung itu apa lagi saya nggak tahu. Kadang-kadang suka ada yang istilahnya kayak gitu, jadi. Tapi kalau istilah resmi dari itu akan dapat ijazah dari Diknas itu, PKBM itu. Tapi dia cuma khusus ngadain ujiannya gitu aja ya Ustaz ya. Kalau belajarnya mah belajar sendiri terserah santrinya. Sepertinya gitu, ada juga program belajarnya sepertinya ada juga. Jadi non formal seperti itu. Jadi yang mau belajar sepertinya ada juga mau fasilitasi. Jadi tergantung PKBM. Sepertinya masing-masing PKBM beda-beda Om. Tapi kalau ujian insya Allah pasti ada kalau PKBM itu ujian dan nanti ijazahnya diakui Diknas.
resmi ya. Nah, mungkin ada juga pesantren yang memang betul-betul khusus gitu ya. Maksudnya khusus itu pesantren ini mungkin karena sudah lama dan besar, alumninya banyak, santrinya banyak. Itu ijazah itu mengeluarkan sendiri, tapi ijazahnya itu diakui Dignas dan Depak. Itu ada seperti itu. Jadi sudah disetarakan seperti itu. Jadi Terus tanpa harus mengikuti ujian Dignas dan Depak. Iya. Terus kalau misalnya gini ya Ustadz, ini ada kasus sih ya. Jadi dia belajarnya di pesantren full agama. Nah, ijazahnya dia dari ada kayak lembaga lain, tapi dia nggak ikut ujian, misalnya ngerjain soal ujian selayaknya prosedur normal. Dia cuma bayar aja gitu Ustadz. Kalau kayak gitu hukumnya gimana ya Ustadz? Jadi kemarin dia butuh ijazah SMP, ya udah bayar aja, katanya 3,5 juta. Saya tanya, itu ujian beneran nggak anaknya? Enggak, bayar doang, kata dia gitu. SMA juga begitu, kalau dia butuh ijazah tinggal bayar doang. Tapi nggak ujian, nggak belajar kayak belajar muatan dari Diknasnya gitu, nggak belajar. Gimana Om ya? Sebenarnya pun kalau misalkan paket-paket itu ke ujian paket, itu sebenarnya terkadang itu ujian itu juga formalitas saja Om. Oh. Jadi entah itu dikoreksi atau enggak, kadang itu ya sama aja tuh. Kalau kadang bayar, itu maksud saya berarti dia boleh apa gimana ya Ustadz hukumnya? Bayar doang jadi, gitu untuk keluarin ijazah. Jadi kayak beli ijazah. Jadi di negara kita itu memang seperti itu. Jadi terkadang itu memang ada jalur-jalur khusus yang kadang itu ya memang dari atas itu memang ada yang menyediakan gitu. Apa sih yang nggak bisa di negeri 62? Terkadang itu misalkan seperti vaksin misalkan ya. Vaksin katanya wajib semuanya kan. Tapi memang ada oknum dari pemerintah sendiri yang bisa memberikan akses ya tanpa harus divaksin. Kita dapat apa namanya? Suratnya itu. Itu dari pemerintah. Itu memang ada seperti itu. Ada. Ya begitu. Tapi gini lah, kita misalkan masalah pendidikan anak-anak itu tergantung dengan mau kita arahkan seperti apa anak-anak kita. Mau kita jadikan seperti apa anak-anak kita. Kalau misalkan kita harapan kita misalkan anak-anak nanti bakalnya sekolah, misalkan kuliah di universitas yang formal seperti itu, maka mungkin akan butuh kita ijazah seperti itu. Tapi kalau misalnya misalkan kita ingin anak kita ini betul-betul fokus agama dulu saja misalnya. Dan kalau misalkan nanti pun sekalipun kuliah juga kuliah agama misalkan seperti itu, maka mungkin akan lebih baik kalau jangan terlalu disibukkan dengan pelajaran-pelajaran yang nggak bakal dibutuhkan nantinya gitu ya. Misalkan harus mempelajari pelajaran-pelajaran yang bakalnya nanti di kehidupan berikut di misalkan kalau sudah gede, misalkan kalau misalkan fokusnya agama, kemudian dia betul-betul memang fokus di agama, terus kemudian jadi dai, jadi ustadz, ya. Mungkin pelajaran-pelajaran umum tidak terlalu dibutuhkan, kecuali mungkin bahasa, yang bahasa masih adalah penting butuhnya, misalnya bahasa Inggris seperti itu, mungkin masih ada kebutuhannya. Tapi kalau misalkan seperti kimia atau apa lagi Om biasanya? Fisika. Ya itulah kadang-kadang ya tidak sesuai bidangnya maka nggak dibutuhkan. Jadi membuang waktu dan tenaga sia-sia kalau misalkan nantinya arahnya tidak akan membutuhkan itu. Jadi sesuai dengan mungkin akan kita arahkan kemana anak-anak kita. Termasuk juga ketika kita ingin memilih pesantren. Terkadang beberapa itu ada yang tanya ke saya, Ustaz, pondok yang bagus itu di mana? Ya tergantung. Misalkan bapak atau ibu ini pengen menjadikan atau mengarahkan anaknya itu jadi seperti apa, mau jadi seperti bagaimana. Karena pesantren itu
Masing-masing itu berbeda-beda semuanya, visi misinya berbeda semuanya, programnya, kurikulumnya, pengajarnya berbeda-beda. Maka tergantung maunya nanti anaknya itu jadi seperti apa. Nah, misalkan di sana ada pesantren tahfidz. Pesantren tahfidz itu fokus Al-Quran, menghafalkan Al-Quran saja. Biasanya pelajaran-pelajaran yang lain itu cuma salingan saja. Makanya mungkin banyak kalau pesantren tahfidz tapi tidak terlalu paham fikih dan lain-lain, misalkan seperti itu. Tapi hafalannya bagus, masya Allah, gitu kan. Nah, di samping itu juga kita harus, kalau misalkan mau memilih pesantren tahfidz juga harus betul-betul memastikan ini memang pengajarnya ini betul-betul mampu dan layak, gitu kan. Terkadang kan ke sebagian pesantren tahfidz yang penting hafal saja, gitu, tapi bacaannya kacau, kan kita ada juga seperti itu. Iya. Kemudian ada juga mungkin pesantren yang namanya pesantren, tapi lebih banyak porsi belajar umum itu ada, seperti pesantren Andalus itu kan, itu memang arahnya seperti itu, hanya mencari lingkungan pesantren, tapi belajarnya banyak umum porsinya, dan nanti arahnya itu anak-anaknya bakal mengambil bidang umum seperti itu. Ada juga, ada juga pesantren yang mungkin pesantren yang entrepreneur gitu nggak? Ada. Kemudian juga ada pesantren yang misalkan pesantren ini membekali santrinya dasar-dasar. Jadi kalau misalkan belajar di sana itu tahu sedikit tentang banyak hal, nah. Jadi kalau misalkan nanti keluar itu mau masuk ke bidang apapun itu ya setidaknya ada dasarnya lah ini. Ada wawasannya ini. Ada model pesantren yang seperti itu. Jadi hampir semuanya dipelajari gitu ya. Ada seperti itu. Ada juga pesantren yang memang menerapkan sistem belajar para ulama dulu, masih mempertahankan sampai sekarang. Jadi sistemnya mulazamah. Jadi nggak ada pelajaran umum sama sekali, belajar agama saja dan belajar kitab bertahap. Bentuknya halakoh-halakoh di masjid itu masih ada seperti itu juga. Jadi tergantung pesantren. Jadi kalau misalkan ditanya pesantren yang bagus itu yang bagaimana, ya tergantung. Nanti anaknya ini mau dijadikan seperti apa, maka yang dicarikan pesantren yang cocok. Jadi pesantren bagus itu terkadang itu kan kadang itu orang kan mungkin terkadang itu orang beda-beda latar belakangnya sehingga sudut pandangnya juga berbeda. Terkadang orang kan melihat pesantren itu berkualitas dan bagus itu dari fasilitasnya, dari gedung-gedungnya. Itu penilaian yang sangat gimana ya? Sangat naif sekali, ya. Sangat naif sekali kan. Jadi kalau orang muda bilangnya cupu sekali gitu. Jadi gimana ini kok lugu banget ini, masa menilai sesuatu kualitas itu dari fisiknya ya? Itu kan sesuatu yang sangat polos kan gitu ya. Jadi kita harus melihat bagaimana pengajarnya, bagaimana kurikulumnya, kemudian bagaimana kitab-kitab yang dipelajari, kemudian bagaimana hasil output alumni dari situ kan gitu ya. Akidahnya juga ya Ustadz ya, nomor 1 ya kalau akidah ya. Nah, ya itu termasuk kurikulum dan kitab yang dipelajari. Soalnya ada itu teman saya salah masukin pesantren anaknya daerah Bekasi. Itu ya kayaknya ini Ustadz, pesantren itu akidahnya dia tuh pendukung ISIS ya. Agak serem sih itu Ustadz. Jadi katanya di situ banyak yang lulusannya, jadi kan ada pesantren perempuan sama lakinya itu ada. Jadi ada juga beberapa lulusan situ dinikahin nanti dikirim ke sana ke ISIS sana loh, ke Suriah apa kemana gitu. Itu benar katanya ada Ustaz. Itu teman saya akhirnya dicabut sama dia, dipindahin langsung. Untung cepat ketahuan gitu loh. Iya kan bahaya seperti itu. Terus saya pikir aduh akidah itu penting juga ya. Makanya ketika mencari sekolah itu betul-betul harus dilihat. Jadi melihat itu jangan hanya gedungnya, tapi betul-betul perhatikan di sana pengajar-pengajarnya, visinya mau dijadikan seperti apa santri-santri itu, kurikulumnya, kitab-kitab yang dipelajari kan gitu, Mas.
Iya, benar. Orang tuanya nomor 1 berarti harus pintar juga ya Ustaz. Makanya itulah pentingnya belajar. Orang tuanya harus belajar juga mau nggak mau ya meskipun bukan anak lulusan Nah, ya, pesantren, orang tua. setidaknya kita memperbaiki generasi setelah kita lah. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Dan Amin. Ya. kita mulai dari diri kita ya kan Ibu ya. Iya, Ustaz. Kita mulai dari. Allah kita nggak tahu ya salah masukin pesantren ke anak ya itu untung anaknya juga anaknya mudeng juga gitu ya masalah akidah. Cuma cerita aja ke mamanya, iya mah kok di pesantren kok gini ya gini. Wah nggak bener deh langsung langsung ditarik aja dikeluarin dari situ. Cuma berapa bulan kata udah biarin deh buang-buang duit kata dia gitu daripada salah akidah. Pemahaman bahayanya. Semoga Allah berikan taufik pada kita semuanya dan anak keturunan. Amin ya Allah. Amin. Apalagi sekarang itu kan memang sedang apa ya? Dan kalau kita perhatikan perkembangan masyarakat itu banyak masyarakat kita yang sudah sadar untuk lebih memilih sekolah pesantren untuk anak-anaknya. Makanya kalau kita lihat sekolah-sekolah umum itu misalkan dari SD negeri itu sekarang itu menurun drastis peminatnya kalau di daerah-daerah itu. Iya, carinya sekolah Islam katanya. Nah, karena ya berharap anaknya ini ya dapat bekal gitu kan, dan dengan tren seperti itu, sayangnya banyak yang memanfaatkan. Maksudnya memanfaatkan itu apa? Banyak orang-orang yang tidak kompeten karena melihat potensi bisnis di pesantren, yaitu banyak orang-orang yang tidak berkompeten dalam bidang syariah dan dakwah. Mereka ingin mendirikan pesantren dengan tujuan apa? Dengan tujuan bisnis. Mahal. Jadi banyak sekarang Ibu sekalian. Jadi perintis pesantrennya ini apa? Orang apa? Backgroundnya apa? Pebisnis itu. Ya itu karena memang orientasinya bisnis. Jadi jadi kan orang bisnis itu kan memang pandai melihat potensi gitu ya, peluang kan ya, potensi peluang. Jadi melihat ini tren masyarakat sekarang ini banyak menyekolahkan anaknya di pesantren, ya. Jadinya mereka banyak membangun pesantren. Dia harus hati-hati. Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Sebenarnya ada Ustaz, cuman cukup dulu lah Ustaz, sudah malam. Malu ya mau nanya, Mas. Tapi sebelum tidur itu kasihan. Ditulis dulu aja, mudah-mudahan besok masih ingat. Nah, Ustaz. Nah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi Ibu sekalian, kita cukupkan Ibu ya. Maafkan Ibu sekalian, ini jam 10 kurang 9 namanya. Ya, semoga jadi panjang. Bukan salah Bu Dita. Nah, cuman saya saja. Terkadang tuh saya kalau udah ngomong itu kan jadi kemana-mana. Salah ISIS tuh Bu Dita, salahnya ISIS. ISIS kan enak ya, sejuk kan? Iya, ISIS adem Pak. ISIS kan bahasa Jawa. Sejuk kan? Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini Bapak sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bu Siti Khadijah sedang kurang enak badan, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang saleh dan salihah dalam bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama
Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.